Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan edisi perdana Bina Pribadi Islami kelas 6. Pertemuan 1. Ayo berpuasa. Puasa Ramadan menjadi ibadah yang harus dilakukan umat muslim. Selain puasa di bulan Ramadan, ada juga puasa sunnah. Pengantar. Puasa adalah salah satu ibadah wajib, khususnya puasa Ramadan. Puasa merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada umat muslim. Puasa adalah ibadah spesial yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Mari kita mempelajari bersama perintah puasa, hikmah puasa, dan keutamaan puasa bagi kita. Ayo kawan, kita belajar BPI, membentuk pribadi tangguh Islami, pantang menyerah dan bersemangat. Bina Pribadi Islam, Masya Allah, menyenangkan. Allahu Akbar. Pendalaman materi. Puasa atau saum bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat di atas menjelaskan bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Ibadah puasa mampu meningkatkan ketakwaan jika berpuasa dengan sungguh-sungguh dan berniat ikhlas karena Allah. Sebaliknya, jika tidak sungguh-sungguh, maka hanya mendapatkan haus dan dahaga tanpa memperoleh takwa. Marilah kita lanjutkan dengan membahas tentang puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. 1. Beragama Islam. 2. Telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. 3. Mempunyai akal. 4. Sehat jasmani dan rohani. Nah, seperti Superman ini, sehat jasmani dan rohani, tapi dia tidak wajib karena tidak beragama Islam. 5. Bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. 6. Suci dari haid dan nifas. Dan 7. Mampu melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa Ramadan di atas harus dipenuhi untuk menjalankan puasa Ramadan. Balik atau telah mencapai umur dewasa menjadi salah satu syarat. Namun, anak-anak yang belum balik harus mulai belajar berpuasa dan belajar amalan-amalan dalam puasa Ramadan. Selanjutnya, hikmah puasa Ramadan. 1. Melatih kesabaran. 2. Membentuk akhlak yang baik. 3. Kondisi fisik menjadi sehat. 4. Menimbulkan rasa syukur. 5. Meningkatkan ketakwaan. 6. Membersihkan diri dari dosa. Dan 7. Membiasakan diri hidup hemat. Selanjutnya, bagian kedua kita akan membahas puasa sunnah. Jika puasa Ramadan hukumnya wajib dan merupakan ibadah inti, maka puasa sunnah adalah ibadah pelengkap. Sebagaimana sholat fardu juga ada sholat sunnah. Yang pertama kita akan membahas puasa sunnah Senin Kamis. Puasa Senin dan Kamis dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Keutamanya disebutkan dalam hadis, pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis.
Setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun akan diampuni pada hari tersebut, kecuali seseorang yang sedang bermusuhan atau memiliki masalah dengan saudaranya. Kelak akan dikatakan pada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah puasa Daud. Ibadah ini dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam dan juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Caranya selang-seling dalam berpuasa atau sehari puasa dan sehari tidak. Merupakan ibadah puasa sunnah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihi salam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah puasa Syawal. Dilakukan di bulan Syawal sebanyak 6 hari, boleh berturut-turut dan boleh tidak berurutan. Keutamanya disebutkan dalam hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala yang didapatkan seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah puasa Ayyamul Bid. Dikerjakan sebanyak 3 hari di bulan Hijriyah. Dilakukan tanggal 13, 14, dan 15. Keutamanya adalah seperti puasa setahun. Yang kelima adalah puasa Zulhijjah. Dikerjakan sebanyak 10 hari di bulan Zulhijjah, yaitu 9 hari pertama di bulan Zulhijjah dan di hari yang ke-10 yang bertepatan pelaksanaan hari raya Kurban hanya diminta berpuasa hingga selesai melaksanakan sholat hari raya. Keutamanya sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Yang keenam adalah puasa Arafah. Puasa Arafah berhubungan langsung dengan puasa Zulhijjah karena dilaksanakan pada hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Keistimewaannya yakni dihapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang ketujuh adalah puasa Asyura. Dilaksanakan tanggal 10 bulan Muharram. Keutamanya akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Yang kedelapan adalah puasa Muharram. Merupakan sebutan untuk semua ibadah puasa sunnah yang dilaksanakan pada bulan Muharram. Keistimewaannya adalah puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Yang kesembilan adalah puasa Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa karena setelahnya umat Islam menyambut datangnya Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak banyak berpuasa di bulan-bulan lain kecuali bulan Sya'ban. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu puasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram adalah bulan yang dihormati. Di bulan-bulan tersebut kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, termasuk berpuasa. Yang termasuk bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Demikianlah yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selamat belajar BPI. Sebagai evaluasi, silahkan sebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan saat kita melakukan ibadah puasa.